Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Diana Nurhalisa, NPM 222151069 dari kelas 2022B, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai asbabun nuzul dan keutamaan membaca surat Al-Kahfi ayat 1-10. Yuk langsung ke videonya. Untuk pembahasan pertama, yaitu mengenai asbabun nuzul. Apa sih asbabun nuzul itu? Asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab sesuatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Al-Kahfi artinya gua atau penghuni-penghuni gua. Surat Al-Kahfi termasuk surat Al-Makkiyah karena surat Al-Kahfi diturunkan di kota Mekah. Kemudian, sebab-sebab turunnya atau asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatilkan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan dua orang. Mereka adalah Uqbah bin Mu'id dan An-Nadr bin Al-Harits. Keduanya pergi menemui pendeta Yahudi untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakannya. Al-Kisah, berangkatlah Uqbah bin Mu'id dan An-Nadr bin Al-Harits ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Pemuda tersebut pun bertanya kepada Nabi mengenai 3 hal itu. Yang pertama, kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musyafir. Yang kedua, kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib. Dan yang ketiga, bertanya tentang apa itu ruh. Mendapati pertanyaan itu, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu," tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pulang dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaan. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang, hingga beliau tidak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Tetapi pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu, yaitu Quran Surat Al-Kahfi, yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi, seorang pengembara, dan tentang ruh. Jadi inilah kisah dibalik sebab turunnya Surat Al-Kahfi. Selanjutnya adalah keutamaan surat Al-Kahfi. Yang pertama, dipancarkan cahaya di hari kiamat. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya hingga Baitul Atiq. Yang kedua, yaitu mendapat petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim dan ia mensahihkannya. Yang ketiga, diampuni dosanya antara 2 Jumat.
Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Yang keempat, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, keutamaan surat Al-Kahfi ialah sakinah. Sesungguhnya awan itu adalah ketenangan yang turun saat engkau membaca Al-Quran atau turun kepada Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masih banyak lagi keutamaan membaca surat Al-Kahfi ini, apalagi membacanya di malam Jumat. Untuk selanjutnya kita ke lafaz Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'syan sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruja am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.